Sampai-sampai ada yang mengungkapkan ada manusia namanya manusia haram, yaitu manusia yang jangan sampai dia di sini, jangan sampai dia ada di dekat kita. Ada lagi manusia dianggap manusia makruh. Ya kalau bisa sih dia nggak usah di sini, tapi kalau ada ya sebaiknya yang nggak usah diajak. Ada yang mubah, adanya sama seperti tiadanya. Dia ada, tidak apa-apa. Tidak memberikan kebaikan, tidak juga mendatangkan keburukan. Dia ada juga nggak ada masalah. Ada orang yang kalau bisa ada. Kalau dia tidak ada, ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau dia ada lebih bagus. Dan ada lagi orang yang kalau dia tidak ada, nggak jalan. Nah kita ada di posisi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah karena bisa olahraga sama-sama. Ana ikut di sini kalau nggak salah 2018 kayaknya. Bener ya? Berarti 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Waktu itu di rumahnya Bu Fairuz. Dan setelah 2 tahun baru ikut lagi. Ada trauma di situ. Istri anak hari ini mau goes, dia bilang alhamdulillah gitu. Sadar juga akhirnya. Ini hanya bagian dari proses kehidupan yang kata Syekh Bakar bin Abi Zaid dalam Hilyatul Thalibul Ilmi, hibur dirimu dengan sesuatu yang jiwa itu kadang ada merasa lemah, lelah, lesu. Sebagaimana badan kadang merasa capek. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itulah kenapa di dalam Islam ini ada sholat wajib, ada sholat sunnah, dan lebih banyak tidak sholatnya. Karena badan kita itu ada capeknya. Tidak dibolehkan kita untuk sholat sepanjang hari. Harus ada istirahatnya. Karena kadang hati itu merasa bosan, kata beliau. Makanya kita dalam keseharian memang tidak bisa dipungkiri karena kita ini manusia biasa yang butuh hiburan. Jadi ada kalanya kita keluar untuk mencari olahraga sambil menyenangkan jiwa. Akan tetapi yang namanya hiburan itu tidak boleh terlalu mendominasi waktu-waktu kita sehari-hari. Ada orang kalau ditanya, "Goes?" Hadir. Bola? Hadir. Ngumpul di kopi? Oh hadir. Itu mau tanya nih, hadir pokoknya. Bulu tangkis hadir, tenis hadir, futsal 5 kali seminggu hadir. Habis sholat maghrib kalau perlu, isyanya nanti aja tunggu selesai futsal. Tapi kalau sholat 5 waktu di masjid, di luar konteks pandemi, tidak hadir. Majelis ilmu, kadang hadir, kadang tidak. Kalau hadir duduk di mana? Belakang, soalnya terlambat. Atau kadang-kadang hadir majelis ilmunya kalau ada daurah saja dahulu, di luar dari konteks pandemi. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mau bacakan satu buah hadis karena dulu mungkin yang
mendampingi teman-teman untuk goes dan pengisi tausiahnya adalah Ustadz Abdurrahman rahimahullah. Dan ana tidak bisa menjanjikan akan terus ikut karena ya terus terang bukan hobi ana main sepeda. Untuk menjadwalkan setiap minggu sepertinya mungkin tidak bisa, tapi nggak juga 2 tahun sekali. Baru-baru ini kita juga kehilangan saudara kita Abu Dafa, yang Masya Allah Abu Dafa itu sebenarnya tidak terlalu dikenal, tapi kalau kita lihat kemarin Facebook teman-teman Balikpapan, banyak yang bikin status tentang dia, mengenang kebersamaan dengan dia. Hadis ini bunyinya begini. Hadis ini riwayat Muslim. Berarti hadisnya sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, "Murra bi janazatin fa usniya 'alaiha khairan." Ada jenazah lewat ketika kami bersama Nabi SAW, lalu orang-orang memuji dia dengan kebaikan-kebaikannya. Faqala Nabi SAW, wajabat. Maka beliau, Nabi yang melihat kejadian ini, beliau mengatakan wajib. Wa murra bi janazatin fa usniya 'alaiha syarran. Lalu pernah juga dilewati ketika kami sedang bersama, dilewati oleh jenazah. Lalu orang-orang menyebut-nyebut dirinya dengan keburukan-keburukan. Faqala Nabi SAW, wajabat. Maka beliau juga mengatakan wajib. Qala Umar, fidan laka abi wa ummi, murra bi janazatin fa usniya 'alaiha khairun faqulta wajabat. Wa murra bi janazatin fa usniya 'alaiha syarrun faqulta wajabat. Ya Rasulullah, ibuku dan bapakku sebagai tebusan. Ini ungkapan orang di zaman dahulu menunjukkan keseriusan. Serius saya mau nanya. Ketika tadi dilewati kita dengan jenazah yang orang-orang memuji dia dengan kebaikan, engkau mengatakan wajib. Waktu kita dilewati oleh jenazah yang orang menyebut dia dengan keburukan, engkau juga mengatakan wajib. Ini kata Umar. Yang meriwayatkan adalah Anas, yang nanya Umar. Faqala Rasulullah SAW, man athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannatu. Wa man athnaitum alaihi syarrun wajabat lahun naru. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Antum syuhada'ullahi fil ard. Antum syuhada'ullahi fil ard. Adapun orang yang tadi kalian sebut dirinya dengan kebaikan-kebaikan, maka wajib baginya surga. Dan orang yang tadi kalian sebut dirinya dengan keburukan-keburukan, maka wajib baginya neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa ambil satu faedah. Orang yang meninggal, kemudian dia dikenang oleh orang-orang dengan kebaikan-kebaikan. Kita tidak perlu terlalu bersedih. Kata para ulama, siapa yang meninggal dalam keadaan demikian, atau dalam lafaz yang lain, siapa yang meninggal dalam keadaan sunnah, apa yang kalian khawatirkan dari dirinya? Makanya masyhur cerita-cerita di zaman dahulu dari kalangan tabi'in, tapi dari kalangan sahabat tabi'in wanita. Kalau suami-suami mereka meninggal di medan perang, lalu orang datang menangis, istri-istrinya sering bilang, "Nggak usah kesini kalau cuma nangis. Apa yang harus saya tangisi? Suami saya mati di medan perang, anak saya mati di medan perang."
Saya yakin, maksudnya optimis, pasti suami dan anaknya masuk surga. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, orang yang meninggal dan kalian. Sedangkan orang yang ketika dia meninggal, orang lebih mengenang dia dengan keburukan. Bahkan kalau di zaman kita ini bisa dibilang ditunggu matinya. Atau kalaupun tidak diungkapkan dengan lidah, orang akan bilang setidak-tidaknya dalam hati, alhamdulillah mati juga akhirnya. Maka kata Nabi SAW tadi, wajabat lahu an-nar, wajib baginya neraka. Nah, ini menunjukkan juga bahwa orang yang masih hidup, maka perlu untuk introspeksi diri. Kira-kira kalau kita meninggal dalam keadaan seperti apa? Kalau Ustaz Abdurrahman antum udah saya tanya. Ya, beliau meninggalkan murid yang sangat banyak. Bahkan kadang ini antara rahasia dengan tidak rahasia. Ustadz sesama ustadz itu sering ada ghibtoh. Ghibtoh beda sama hasad ya. Ghibtoh itu ada iri tapi iri baik. Ada ghibtoh manakala bertanya, antum kenal sunnah dari siapa? Lalu yang disebut sama orang. Antum kenal sunnah dari siapa, Aki? Wah, ana pertama kali itu mendengar ceramahnya Ustaz Abdurrahman. Bukan hasad, tapi ada ghibtoh. Yaitu iri tapi iri baik. Betapa dia meninggalkan kebaikan dengan banyaknya murid-muridnya. Dan kita yang muda-muda itu hanya sekedar melanjutkan saja. Tapi bukan kita yang nanam. Ibaratnya sawah yang buka beliau. Ladangnya yang buka beliau, yang nanami beliau. Sedangkan kita cuma bagi-bagi buahnya aja. Yang lebih banyak pahalanya yang nanam. Abu Dafa, saya kira pun sama. Ana tidak melihat ada orang sama sekali yang punya perasaan benci sama beliau. Kita tahu kan orangnya, antum yang mungkin dulu ikut terlibat kan pasti tahu. Bagaimana kalemnya, bagaimana tidak pernah sepertinya ada konflik-konflik dengan orang. Dan menanamkan kebaikan yang banyak dengan kegiatan-kegiatan sosial. Kemarin ada yang bikin postingan, saya tinggal tidak jauh dari rumahnya. Beliau sering belikan baju-baju yang bagus buat anak-anak saya, katanya. Maka tipikal ikhwan semacam dia, kita optimis, insya Allah. Semoga Allah melapangkan kuburnya. Semoga Allah menerima amal-amal ibadahnya. Ya. Ana tiba-tiba tadi teringat lagi dan di jalan tidak ingin terlalu menangis, tapi tadi istrinya klaksonan. Tadi antum dilewatin 1032 mobil Avanza Silver. Ada yang klakson, anak kira anak kenapa gitu. Tin, habis itu tin sekali lagi baru dia lewat. Itu mobilnya Abu Dafa. Ada sebagian orang yang dia perlu berpikir. Kita nggak yakin, maksudnya dia perlu berpikir bahwa ketika dia meninggal mungkin tidak sama. Tidak dikenang dia sebagai orang yang baik. Tidak dikenal dia sebagai orang yang punya tutur kata yang lemah lembut. Tidak memiliki andil dalam dakwah. Tidak menanam kebaikan kepada orang-orang di sekitar. Keluarganya pun tidak merasakan ada kebaikan dengan hadir dirinya. Sampai-sampai ada yang mengungkapkan,
ada manusia namanya manusia haram, yaitu manusia yang jangan sampai dia di sini, jangan sampai dia ada di dekat kita. Ada lagi manusia dianggap manusia makruh. Ya kalau bisa sih dia nggak usah di sini, tapi kalau ada ya sebaiknya yang nggak usah diajak. Ada yang mubah, adanya sama seperti tiadanya. Dia ada, enggak apa-apa. Tidak memberikan kebaikan, tidak juga mendatangkan keburukan. Dia ada juga enggak ada masalah. Ada orang yang kalau bisa ada. Kalau dia enggak ada, ya enggak apa-apa juga. Tapi kalau dia ada lebih bagus. Dan ada lagi orang yang kalau dia enggak ada, enggak jalan. Nah, kita ada di posisi mana? Kalau kita meninggal tiba-tiba, kita seperti apa? Apakah orang mendoakan kita? Ataukah orang justru mengatakan, alhamdulillah, akhirnya sudah tidak ada. Di antara orang yang bisa mendapatkan doa baik dari orang-orang yang ditinggalkan adalah yang punya andil dalam kegiatan dakwah dan sosial di sekitar. Antum jadi guru, pasti murid-murid antum pasti akan mengenang. Masih ingat Abu Hanif? Kan kita merasa kehilangan karena dia termasuk ikhwan yang bisa bantu untuk ngajar ngaji. Ibaratnya dia hilang, ada tonggak-tonggak dakwah di Balikpapan yang mungkin patah satu, hilang. Ada donaturnya Abu Fairuz misalnya, yang dengan donasinya jalan. Ada yang suka nyumbang batu buat bangun-bangun masjid, buat bangun pondok. Ada yang belajar keras bahasa Arab, kemudian menawarkan, Ustadz, saya sudah bisa kayaknya mungkin Ustadz, maukah saya bantu ngajar bahasa Arab? Bahkan sepedaan ini bisa jadi ladang dakwah. Itu tidak. Mungkin antum bisa grab teman-teman yang mungkin masih awam, senang. Mungkin ngelihat yang jenggotan dulunya mindsetnya itu apa ya, orangnya tegang, kasar, atau tidak bersahabat. Ternyata tidak demikian. Mungkin ini aja, tidak boleh lama-lama karena ini bukan tempat kajian. Tapi pesan untuk saya pribadi dan untuk teman-teman adalah tanam kebaikan yang mungkin belum kita kerjakan. Yang kedua, bila ada masalah-masalah, jangan sampai ditinggalkan. Maksud saya ditinggalkan itu, datang ajal, belum selesai. Apalagi yang masalahnya urusannya dengan uang. Khawatirnya kita meninggal dalam keadaan urusan itu belum selesai. Lalu kemudian istilahnya ada sesuatu yang orang baru tahu belakangan. Semisal, dan orang baru ngomongnya setelah meninggalnya. Semoga Allah mematikan kita dalam husnul khotimah. Dan semoga saat kita meninggal nanti, yang sepertinya sudah semakin terus dekat, karena orang-orang dekat kita
juga sudah mulai dipanggil satu persatu. Yang seumuran kita sudah dipanggil satu persatu. Kayaknya kita tinggal ngantri saja. Semoga nanti ketika kita meninggal, orang-orang akan mendoakan kita. Orang akan mengenang kita dengan kebaikan-kebaikan. Tidak ada yang membicarakan kita dengan keburukan-keburukan. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selesai sudah rangkaian kegiatan goes kita bersama Ustadz Mufli Safitra Hafizahullah Ta'ala. Bagi teman-teman yang mau ikuti olahraga ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.